Diluncurkan beberapa waktu yang lalu, bikin HP ini jadi HP 4G pertamanya Evercost. Mungkin bisa dibilang terlambat kali ya, karena merek-merek tetangga udah banyak juga mengeluarkan handphone 4G dengan bandrol harga yang terjangkau. Tapi apakah HP ini akan sulit bersaing? Yuk kita cari tahu. Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah review Evercost Elevate Y3 Plus. Y3 Y3 Plus, Y3 Plus, ya gitu deh pokoknya. Dijual dengan sistem pre-order seharga 1.500.000 kurang dikit, HP ini memiliki spesifikasi yang terbilang lumayan. Lumayan ya sob. Layar IPS ukuran 5 inch HD dengan Rhino screen, prosesor MediaTek MT67351 GHz, quad-core, GPU Mali T720, RAM 2GB, internal storage 16GB, kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel, baterai 2100 mAh, external memory slot sampai 32GB, dual SIM ya, 4G ya, dan di kedua sisi. Anti jomblo? Enggak deh sob. Pertama kita bahas soal desain. Desain dari HP ini terbilang bagus loh sob. Membulat pada semua sisi, bikin HP ini tuh enak banget dipegang. Apalagi layarnya cuma 5 inch, semakin enak aja buat digenggam, diremas, diraba, dielus. Duh, enak banget deh pokoknya sob. Penggunaan satu tangan juga masih memungkinkan. Tombol volume rocker dan volume diletakkan di bagian samping kanan, sehingga mudah terjangkau oleh jari. Tapi ada bagian yang saya kurang suka di bagian desain ini. Bagian belakang terbuat dari plastik doff yang sekilas sih kelihatan elegan dan keren ya sob. Tapi ini HP agak licin gitu jadinya. Jadi kadang suka lepas kalau dipakai. Ya gak ganggu-ganggu banget sih sob ya. Terus lagi bagian belakang tuh kayak magnet buat sidik jari gitu loh sob. Pokoknya gak cocok deh buat kalian yang berprofesi sebagai penjahat, pencuri, perampok. Karena udah pasti sidik jarinya kelihatan. Sidik jari aja nempel sob, apalagi kenangan mantan. Baper. Lanjut ke bagian layar. HP ini punya layar 5 inch beresolusi HD dan menggunakan kaca Rhino screen. Rhino screen itu apa sih sob? Kalau dilihat artinya sih Rhino itu badak, screen itu layar. Jadi layar badak, badak layar. Sudahlah. Layarnya cukup nyaman sob buat dipelototin. Terlihat jernih walau terasa masih ada sedikit gap di layarnya. Kalau kena sinar matahari itu agak redup dan susah dilihat itu loh sob. Kontras yang dihasilkan juga lumayan baik, cerah sob walaupun nggak secerah Super AMOLED. Di bagian bawah layar juga ada 3 tombol kapasitif tanpa backlight. Jadi agak susah kalau dipakai di tempat gelap, perlu usaha ekstra buat ngeraba-raba gitu sob. Satu hal yang menarik perhatian saya di bagian ini itu tombol kapasitifnya yang anti mainstream. Kalau pada umumnya tombol back mengarah ke bagian dalam handphone, dia malah sebaliknya. Kayaknya sih udah berhasil move on nih tombol sob. Di bagian belakang ada lubang speaker, walau jujur saya nggak suka sama handphone yang speakernya ada di belakang. Kenapa? Karena kalau dalam posisi ngangkang, terlentang maksudnya, suara speaker jadi kecil, alhasil jadi banyak notifikasi yang kelewat deh. Untuk kualitas suara yang dihasilin si speaker HP ini, gimana ya? Dibilang bagus ya enggak, dibilang nggak bagus ya gitu deh sob. Tadinya saya pikir HP ini tuh unibody loh sob, artinya baterainya nggak bisa dicopot. Taunya bisa sob. Di bagian dalam ada 2 slot micro SIM yang support 4G di kedua slotnya. 4G yang disupport adalah jenis FDD, di mana di Indonesia provider yang mendukung 4G jenis ini adalah Telkomsel, Indosat, XL, terus apa lagi ya? Udah itu kayaknya ya. Sensor pada HP ini juga terbilang lengkap. Hanya saja sensor gyroscope yang menurut saya wajib justru absen di handphone ini. Alhasil ini handphone nggak bisa dipakai buat ngerasain pengalaman virtual reality yang lagi kekinian tuh. HP ini udah pakai OS terbaru dari Android, yaitu Lollipop 5.1. Ada beberapa kostumasi yang dilakukan Evercost pada launchernya, seperti pada bagian icon, mungkin biar nggak kelihatan stok-stok amat kali ya. Transisi pada setiap halaman app drawer saat di swipe pun terasa mulus dan lancar tanpa hambatan. Satu hal yang saya sayangkan adalah banyaknya pre-installed app atau aplikasi yang udah diinstal dari sononya, yang tentu aja udah pasti nggak bisa dihapus. Internal storage memang ditulis 16GB, tapi nyatanya yang bisa dipakai buat install aplikasi hanya 3GB. Tapi
Tapi nggak usah panik, aplikasi yang udah kita install bisa kita pindahin kok ke external storage. Ya walau nggak semua sih. Terdapat fitur yang namanya Gesture Smart Access. Keren banget ya bahasa Inggris gua. Yang bikin pengalaman pakai HP ini tuh jadi makin gampang. Misal nih mau masuk ke pemutar musik, ya tinggal tulis aja huruf M gitu di layar yang terkunci tuh. Nongol deh tuh musik playernya. Selain itu kita juga bisa pakai double tap to wake buat bangunin si Anu, maksudnya si handphone maksudnya. Jadi biar hidup itu nggak pakai pencet tombol gitu sob. HP ini punya performa yang lumayan sob, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya ya. Menggunakan prosesor MediaTek MT6735 quad-core 64 bit serta disokong dengan RAM 2 GB. Bikin handphone ini tuh bisa jalan tanpa hambatan loh. Saat dites dengan AnTuTu benchmark juga lumayan sob, hasilnya sampai 20 ribuan lebih gitu deh. Untuk performa gaming juga bisa dibilang lumayan. Game-game standar dapat dijalanin tanpa hambatan. Tapi saat kita ngejalanin game-game yang butuh kinerja grafis tinggi, mungkin beberapa kali nemu frame drop kali ya. Tapi nggak usah khawatir sob, gamenya masih bisa dimainin dengan lancar kok. Nah, pasti akan banyak yang nanya nih, ini handphone buat dimain game panas nggak sih? Panas sih kayaknya enggak ya. Paling anget-anget dikit gitu loh. Anget-anget apa ya? Gitu deh pokoknya. Tapi kalau emang dia ngerasa panas, apalagi panas berlebihan gitu, kayaknya mending dibawa ke dokter deh ya. Takutnya kena demam berdarah gitu. Hati-hati loh sob. Untuk performa baterai sendiri bisa dibilang lumayan sob. Penggunaannya bisa mencapai 3 jam hampir screen on time ya. Jadi pagi dicas, habisnya itu habis sekitar sore gitu ya sob ya. Jeng jeng. Nah sekarang kita bahas soal kamera. HP ini punya kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 8 megapiksel. Ada yang spesial loh di kamera depannya ya, apalagi sih kalau bukan ada flashnya gitu kayak handphone selfie sekarang gitu sob. Interface sih bisa dibilang standar ya, ada beberapa pilihan mode pengambilan gambar seperti multi angle view mode, panorama mode, beauty mode, sama normal mode. Hasil kamera juga bisa dibilang lumayan sob. Dalam keadaan cukup cahaya, foto yang dihasilkan itu terlihat bagus sih sob, jernih ya. Tapi dalam kondisi low light itu banyak noise yang muncul gitu sob, ya lumayan ganggu sih. Sedangkan untuk hasil videonya, jujur, ini saya agak kecewa. Kenapa? Ya kecewa aja gitu gambarnya. Aduh, lihat sendiri deh sob ya. Jadi jangan berharap terlalu banyak deh. Tapi udah lumayan sih kok. Masih kelihatan gambarnya. Satu lagi hal yang terasa kurang adalah pada bagian kamera depan. Hasilnya jauh dari ekspektasi sob. Padahal saya udah berekspektasi tinggi gara-gara lihat ada flash depan. Tapi hasilnya malah kurang greget gitu. Muka saya yang aslinya ganteng jadi kurang kadar gantengnya gitu sob. Apalagi kalau foto tempat gelap. Ini flash berasa kayak aksesoris doang. Hasilnya lihat sendiri ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini HP emang ditujuin buat kamu yang punya data terbatas, dana mahasiswa gitu, atau yang punya duit nggak banyak tapi pengen punya handphone 4G atau ngerasain kecepatan 4G. Ini cocok buat kamu. Apalagi spesifikasinya bisa dibilang oke ya, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Cukup baik di sektor performa, tapi sepertinya ngorbanin beberapa faktor yang lain deh. Tapi HP mana lagi sih yang punya RAM 2 GB dengan harga 1,5 juta? 1,5 juta kurang dikit. Tuh, kurang murah apa lagi coba? Sekian review dari saya, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Maklum, review pertama sob, jadi maaf masih amatir ya. Berikan tanda like jika kamu suka, dan kalau nggak suka ya di like aja deh sob, nggak dosa kok. Oke sob, terima kasih. Dah.